Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Baptisan air akan diadakan pada hari Minggu pada tanggal 7 Mei 2023. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin dibaptis, silakan mendaftarkan diri kepada Bapak Ari Yakob. Family Day diadakan pada tanggal 18 Mei 2023. Silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari mendaftarkan diri kepada Bapak Sopan Hari Halawa dan ke Ketua Kesan masing-masing. Terakhir pendaftaran pada tanggal 7 Mei 2023. Kelas Pemuridan Dasar Kekristenan diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati emun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Ketua Kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu saudara. Kita percaya bahwa kita adalah umat Tuhan yang berbahagia. Amin. Mari bersama kita menyembah Dia, meninggikan Dia, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Mari sama-sama katakan, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Yuk sama-sama katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa
dalam pujian. Dia sanggup membungkam semua lawan. Tuhan Allah kita bertata, sing di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas. Mari sama-sama nyatakan, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, dia sanggup membungkam kekuatan. Yo sama-sama, ada kuasa dalam pujian. Mari sama-sama kita nyanyikan dengan kesungguhan hati kita. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan. Yo lebih lagi, ada kuasa dalam pujian. Mari bersambung tangan bagi Tuhan. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Ada penyembuhan, ada pemulihan bagi kami Tuhan. Kami menyatakan kebenaran-Mu, kami nyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Dimanapun saudara berada ketika Anda menyaksikan ini, mari sama-sama kita naikkan syukur kita. Mari kita pujikan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Nyatakan iman-Mu, naikkan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Katakan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, saat ku tak mampu berharap,
pimpin jiwaku. Kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu-lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggal. Nyatakan ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Katakan ku percaya, pasti Tuhan tunaikan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu, mari sembah Dia. Waktu yang terbaik di dalam tangan-Mu. Yesus, sembah Kau Tuhan dan Rajaku, penyelamatku. Ku sembah Kau Tuhan, tinggikan Dia Rajaku, Dia penolongku, Dia penyelamatku. Kami sembah Kau, kami tinggikan Kau Allah Raja. Biarlah alam semesta memandang-Mu. Ajar Kau Tuhan, Kau Rajaku. Biar alam raya seisi semesta, mari angkat suaramu dan katakan, oh, biar seluruh karya-Mu, oh Yesus Engkaulah Raja termulia. Katakan, biar segala raya seisi semesta bertelut
saksikan di setiap nafasku perbuatan ajaib bagi Yesus penyelamatku. Naikkan syukurmu dan katakan, kan ku nyatakan kebesaran. Ku saksikan setiap nafasku perbuatan ajaib bagi Yesus. Serukan, Dia penyelamatku, Yesus, Yesus penyelamat. Nyatakan dengan imanmu, katakan, Yesus penyelamatku. Berikan sorak-sorak bagi Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara-saudari berada dan sedang beribadah hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dan pemeliharaannya yang sempurna dalam hidup kita. Dalam kesempatan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan topik kehendaknya hidup berbahagia. His wills lives happily. Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup berbahagia merupakan dambaan dari setiap manusia di muka bumi ini. Setiap orang pasti ingin memiliki hidup yang berbahagia. Oleh sebab itu manusia berusaha dengan berbagai macam cara untuk memperoleh dan mengalami kebahagiaan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kebahagiaan itu? Dan dari mana kita dapat memperoleh dan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan kata bahagia itu artinya keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan di dunia maupun di akhirat. Atau arti yang lain dikatakan beruntung, ya, berbahagia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kita perlu tahu bahwa Allah menciptakan manusia sejak semula, merancangkan hidup manusia itu hidup di dalam kebahagiaan. Allah menciptakan manusia pertama dan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Dan di Taman Eden itu merupakan satu tempat di mana Allah menyediakan segala yang dibutuhkan oleh manusia yang diciptakannya itu. Adam sebagai manusia pertama tanpa dosa, kudus, memiliki relasi yang harmonis dengan Allah dan sempurna. Bahkan Allah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu. Ini suatu keadaan yang penuh dengan kebahagiaan, kesenangan, dan kehidupan yang sangat luar biasa. Sebagaimana dicatat di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan 18. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ayat yang ke-15,
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di Taman Eden ini kita bisa melihat bagaimana satu keadaan yang begitu luar biasa. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Allah mensuplai, Allah menyediakan segala yang dibutuhkan oleh manusia itu. Baik kebutuhan jasmani, jiwani, dan juga rohani. Manusia dapat menikmati setiap apa yang Tuhan sudah sediakan di sana. Semua buah dari pohon yang ada di taman itu boleh kau makan dengan bebas, kata Tuhan. Bahkan Tuhan juga menjadikan penolong bagi Adam yang dibentuknya dari tulang rusuknya. Bahkan manusia itu dapat berelasi dengan Allah dalam hubungan yang sangat harmonis dengan Tuhan. Saudara, kita melihat di sini, inilah sebuah keadaan yang penuh dengan kebahagiaan. Itulah yang Tuhan rancangkan pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan itu berubah ketika manusia jatuh di dalam dosa. Sebagaimana yang dicatat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan 24. Di sana dijelaskan bahwa manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu, yang semula hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam relasi yang baik dengan Tuhan, rusak. Persekutuan dengan Allah, relasi dengan Allah yang begitu harmonis, rusak dan terputus. Sehingga manusia mengalami berbagai kesulitan, penderitaan, kesusahan, kesakitan, bahkan hal-hal yang buruk yang sebetulnya Tuhan tidak pernah rancangkan. Dan akhirnya manusia diusir dari Taman Eden. Manusia tidak lagi terhubung dengan sumber kebahagiaan itu, yaitu Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Tuhan. Dan akibatnya upah dosa itu adalah maut. Maut artinya keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Jauh dari hadirat Allah. Orang yang jauh dari hadirat Allah tidak memiliki kebahagiaan. Yang ada adalah kesusahan dan penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ada berita bahagia. Ada berita baik. Good news. Di mana Allah yang mengasihi manusia yang diciptakannya itu. Mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia ini, mengorbankan dirinya untuk memulihkan keadaan manusia, supaya manusia itu dapat mengalami kehidupan yang berbahagia sebagaimana yang Tuhan rancangkan. Manusia hidup di dalam pengharapan, manusia hidup di dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus Kristus adalah sumber untuk kita dapat mengalami pemulihan, yaitu hidup di dalam kebahagiaan yang sejati yang Tuhan sudah rancangkan sejak semula. Kebahagiaan yang tidak bersifat sementara, tetapi kebahagiaan sampai kepada kekekalan. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 ini dijelaskan bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik yang memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia memiliki hidup, bahkan bukan hidup yang biasa-biasa, tetapi hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan di sini bukan bicara tentang kelimpahan secara materi, tetapi kehidupan kekal
yang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang percaya kepada Dia. Kalau pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus Kristus datang untuk memberikan hidup yang kekal. Hidup Zoe, yaitu hidup yang berkualitas, hidup yang bermakna. Dengan kata lain, kehidupan yang Yesus berikan adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan sejak sekarang sampai kepada kekekalan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kekal, hidup yang berbahagia yang Yesus berikan bukan hanya dapat kita nikmati nanti ketika kita mati dan masuk sorga. Tetapi ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita dapat mengalami hidup yang kekal itu. Amin, saudara. Inilah kehendaknya bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu mengalami hidup yang kekal, hidup yang berkualitas, hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Hidup kekal, hidup yang berkualitas yang Yesus janjikan adalah sebuah kepastian. Yesus mati di kayu salib mengorbankan dirinya supaya setiap orang yang percaya kepadanya mengalami hidup yang kekal, mengalami pemulihan, hidup yang berkualitas, hidup yang bermakna, hidup yang berbahagia. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sekarang bagaimana kita dapat menikmati dan mengalami hidup yang berbahagia yang Tuhan Yesus sudah sediakan itu? Hal yang pertama, saudara, milikilah keintiman dalam relasi kasih dengan Tuhan. Miliki keintiman dalam relasi kasih dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak semula Allah menciptakan manusia adalah supaya Allah itu dapat membangun relasi dengan manusia yang diciptakan itu. Karena Allah adalah pribadi yang relasional, pribadi yang senang untuk membangun relasi dengan manusia yang diciptakannya itu. Itulah sebabnya hidup dalam relasi kasih merupakan kebutuhan daripada manusia itu. Hidup dalam persekutuan dengan Allah merupakan hal yang pertama dan utama untuk kita dapat menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan itu. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, hidup dalam persekutuan kasih dengan Allah di Taman Eden, manusia dapat hidup dalam kebahagiaan di dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi karena dosa, semuanya itu rusak, terputus, dan manusia tidak lagi hidup di dalam kebahagiaan. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, Yesus Kristus datang dalam dunia ini untuk memulihkan relasi kasih antara Allah dan manusia yang telah rusak itu. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dipulihkannya kembali dan mengalami hidup yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan kekal, bahkan hidup di dalam segala kelimpahannya. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 dan 15. Firman Tuhan berkata demikian, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, relasi antara sang gembala dan domba yang digambarkan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14 dan 15. Inilah gambaran relasi yang dipulihkan antara kita dengan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada contoh lain di dalam Alkitab tentang kebahagiaan itu hanya dapat kita peroleh di dalam persekutuan dengan Bapa. Yaitu kisah tentang anak yang hilang yang dicatat di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan 32. Saudara, di situ dikisahkan bahwa ada seorang bapa yang memiliki 2 orang anak, yaitu yang sulung dan yang bungsu. Nah, pada suatu hari anaknya yang bungsu ini meminta harta warisan untuk menjadi bagiannya, dan ayahnya memberikan bagiannya itu. Kemudian setelah itu sang anak yang bungsu ini pergi keluar dari rumah, keluar dari persekutuan dengan bapaknya, dan dia hidup bebas
Dengan uang, dengan warisan yang dia punya itu, dia pergi ke negeri yang jauh dan hidup berfoya-foya. Dia menghabiskan seluruh harta yang ayahnya berikan kepadanya. Dan sampai satu titik dia mengalami hidup yang sangat menderita. Hidup miskin, semuanya habis, saudara. Dan dalam keadaan yang demikian, dia ingat bahwa kebahagiaan yang dia cari selama ini dengan keluar dari persekutuan dengan bapaknya, dia tidak peroleh. Justru sebaliknya, dia hidup dalam penderitaan. Namun akhirnya dia sadar dan anak bungsu ini kembali kepada orang tuanya. Dan singkat cerita, sang bapak yang menanti dengan setia, menerima dia. Dan si bungsu akhirnya memperoleh hidup dipulihkan, hidup kembali dalam kebahagiaan bersama dengan bapaknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa kebahagiaan yang sejati itu adalah kita akan peroleh dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita beroleh kebahagiaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin engkau telah berusaha mencari kebahagiaan itu dengan berusaha, dengan kekuatanmu sendiri, dengan mengandalkan harta yang engkau punya, dengan mengandalkan jabatan yang engkau punya, dengan mengandalkan pangkat yang engkau punya. Tetapi ternyata semuanya itu sia-sia. Saudara, ini waktunya engkau kembali kepada Bapa. Mungkin selama ini engkau telah jauh meninggalkan persekutuan dengan Bapa yang adalah sumber kebahagiaan itu. Hari ini, mari kembali datang kepada Bapa. Seperti anak yang bungsu tadi, kembali kepada Bapanya. Dan percayalah Tuhan akan memulihkan hidupmu. Dan engkau akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, untuk kita dapat mengalami dan menikmati kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan, marilah kita berjalan mengikuti tuntunan Tuhan sebagai gembala yang baik. Hidup berbahagia yaitu hidup yang berkualitas sejak di bumi sampai kepada kekekalan merupakan kehendak dan rencananya Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu diperlukan hidup yang taat mengikuti tuntunannya di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan adalah gembala yang baik, bukan gembala upahan. Tentunya dan pasti Dia memberikan yang terbaik kepada domba-dombanya. Bahkan Tuhan Yesus sang gembala yang baik itu telah rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes 10 ayat yang kedua sampai dengan keempat. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada jaminan yang pasti di dalam Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk mengalami hidup yang berbahagia. Kita hidup dalam tuntunan sang gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena gembala kita adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan yang terbaik, hidup penuh dengan kebahagiaan kepada kita, domba-dombanya. Sebagaimana yang dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hal yang ketiga, saudara, untuk kita mengalami hidup
yang berbahagia yang Tuhan Yesus sudah sediakan adalah letakkanlah seluruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan ketidakpastian, seringkali membuat banyak orang hidup tidak ada harapan, sehingga tidak berbahagia. Ketika kita meletakkan sumber kebahagiaan kita kepada apa yang ada di dunia ini, kepada apa yang kita miliki, harta kita, kekayaan kita, kedudukan kita, maka satu saat kita akan mengalami kekecewaan, kekhawatiran, dan kecemasan. Karena segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tidak pasti. Hanya ada satu yang memberi kepastian, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan yang Yesus berikan dapat kita alami sejak sekarang ini, bahkan sampai kepada hidup di dalam kekekalan, yaitu hidup yang berkualitas, hidup yang bermakna, hidup yang berbahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, penuh dengan tantangan dan rintangan ini, ketika kita meletakkan pengharapan kita di dalam Yesus, kita akan tetap mengalami hidup yang bahagia, hidup dalam damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes 10 ayat ke-9, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, mengatakan bahwa Dia adalah pintu. Di ayat yang ke-9 dikatakan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Saudara-saudari, di dalam Yesus Kristus kita akan mengalami pemeliharaan yang sempurna dalam segala situasi dan kondisi apapun. Amin. Ada jaminan yang pasti di dalam Yesus sampai kepada kekekalan. Oleh sebab itu marilah kita meletakkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang memberikan jaminan yang pasti, yaitu hidup penuh dengan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kehendak Allah bagi setiap kita adalah hidup berbahagia. Dan kebahagiaan yang sejati telah disediakan oleh Bapa kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib supaya kita dipulihkan dan memperoleh hidup yang kekal. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini menjadi serupa dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia dipulihkannya untuk mengalami hidup yang kekal, hidup yang berkualitas itu, yaitu hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Saudara-saudari, jikalau mungkin hari ini, saat-saat ini, kau sedang mencari dan menginginkan hidup yang penuh dengan kebahagiaan, mari datang kepada Yesus dan serahkan hidupmu kepada Dia. Sebab Yesus datang untuk memberi hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Itulah kehendak Bapa bagi setiap saudara dan saya, yaitu hidup berbahagia. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk rancangan-Mu dan kehendak-Mu yang begitu luar biasa, yaitu supaya kami hidup di dalam kebahagiaan. Tuhan Yesus, biarlah kami mengerti akan hal ini, dan kami meletakkan seluruh pengharapan kami kepada-Mu. Kami boleh senantiasa membangun relasi kasih dengan Tuhan, karena hanya di dalam persekutuan dengan Engkau, di situ kami menemukan kebahagiaan yang sejati. Bila kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam tuntunan-Mu sebagai gembala yang baik, dan pastilah Engkau akan membawa kami kepada keadaan yang penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau memberkati setiap kami yang telah mendengar firman-Mu saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Biar alam raya seisi semesta. Mari angkat suaramu dan katakan, oh, biar seluruh karyamu, oh Yesus segala raja terpulih. Katakan, biar segala raya seisi semesta bertelut
tanganmu dan serukan. Saranmu ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan ajaib bagi Yesus penyelamatku. Naikkan syukurmu dan katakan, kan ku nyatakan kebesaran. Ku saksikan setiap nafasku. Perbuatan ajaib bagi Yesus. Serukan, Dia penyelamatku. Yesus penyelamat. Nyatakan dengan imanmu, katakan, Yesus penyelamatku. Sorak-sorak bagi Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa seluruh hidup kita kepada Dia. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus menuntun dan menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati, Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.